pakailah yang spirit-spirit gitu yang kalian yang menggambarkan bagaimana kelompok kalian itu seperti apa gitu. Nah, sebentar. Nanti silakan ya, seperti biasa kalau ada yang mau nanya. Terus mana MC? Nah, oke. Ya, jadi di dalam brand adoption, brand naming dan juga intellectual property issues itu apa sih? Bagaimana kita bisa mengkombinasikan Marcom rule atau ya integrated marketing communication ini itu untuk memfasilitasi atau dalam memperkenalkan suatu brand baru gitu ya. Kemudian kita juga yang kedua adalah tujuannya mempelajari mata kuliah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih inovasi yang berkorelasi dengan karakteristik dari suatu brand gitu ya. Dan juga bagaimana kita mengetahui suatu nama itu bisa memberikan pengaruh atau perform gitu ya dalam mensukseskan suatu brand seperti itu. Dan juga kita akan mengetahui bagaimana sih aktivitas-aktivitas yang termasuk dari proses kita melakukan pemberian nama, mencari ide dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ini tuh all in manfaatnya. Nah, namun sebelum itu, ini di sini saya memperkenalkan brand adoption itu kan adalah bagaimana suatu proses kita mengadaptasi suatu produk gitu ya, atau mengadaptasi suatu brand. Nah, sebenarnya ini tuh sering terjadi di apa kalau misalkan kita dalam melakukan suatu pembelian produk gitu ya, produk baru gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada tahapannya yang tanpa kita sadari gitu. Secara general gitu ada yang namanya tahapan awareness class, trial class dan juga repeater class. Nah, kenapa kok kita mau mengenal ini gitu dalam IMC? Karena dalam setiap ketiga tahapan ini itu kita punya toolsnya. Jangan lupa, karena kita belajar tentang IMC, maka kita harus mengintegrasikan tahapan-tahapan tersebut atau apapun itu ke dalam tools-tools IMC yang akan kita gunakan. Gitu ya. Contohnya yang pertama adalah awareness class. Tahapannya awareness class. Awareness class ini kan eh, adalah suatu tahapan pertama kali gitu ya, ketika kita menyadari kehadiran suatu produk atau suatu brand. Nah, kadang kan kita kenal suatu produk itu misalkan lewat Instagram, lewat gitu ya, lewat Instagram. Atau misalkan ada event di kampus. Nah, atau misalkan kita direkomendasikan oleh orang lain, kita ngelihat orang lain pakai gitu misalkan. Nah, itu adalah awareness class gitu ya. Nah, atau tahapan awareness gitu ya. Kita makanya kalau misalkan kemarin ada mahasiswa ketika mengerjakan suatu tugas, dia bilang kalau jasa ini tuh orang-orang udah pada banyak tahu gitu kan. Karena dia tuh unik dan lain sebagainya. Tapi belum banyak yang mau mengunjungi. Kemudian strategi yang akan dia lakukan adalah membuat suatu IMC untuk membangun awareness gitu. Nah, itu salah ya. Jadi bukan lagi ke awarenessnya karena orang-orang itu udah kenal. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana supaya dari dia tuh udah aware gitu. Tapi kan mau mengunjungi itu yang belum gitu ya. Jadi bukan awarenessnya yang harus ditonjolin gitu ya. Mungkin di trialnya misalkan atau misalkan
apa di komponen lain yang dia itu kurang. Kemarin itu dia bilang kurang karena di fasilitasnya yang kadang kan kita mau mengunjungi suatu tempat kalau parkirannya itu susah atau misalkan dia itu di one way kan males ya. Nah, kita bikin strategi gimana nih caranya supaya oh berarti kan fasilitas dari parkirannya itu harus luas. Oh, misalkan ternyata kita nggak luas nih. Nah, maka mau dibikin strategi seperti apa? Misalkan eh entah di mana gitu ya parkirnya, tapi terus misalkan diantar jemput gitu misalkan. Nah, ini juga ada cerita. Dulu saya baru ingat. Kalian tahu oleh-oleh Krishna yang ada di Bali nggak? Tahu Ibu. Tahu ya, itu kan udah besar banget. Nah, dia cerita dulu gimana awalnya dia bisa sebesar sekarang. Kalau di Bali itu kan besar banget tempatnya gitu kan. Bis-bis pada mampir di situ. Dulu itu dia karena parkirannya itu luas. Nah, jadi supaya mengundang orang untuk berkunjung ke Krishna, dia itu memberikan parkiran gratis ke orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Dia parkir di situ, ya udah parkir aja di sini gratis meskipun nggak beli, nggak masuk, nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya orang-orang lain yang lewat itu tahu, ih kok rame banget di situ, ada mobil, ada motor parkir di situ tuh apa sih rame-rame? Coba ayo penasaran gitu kan. Nah, mulai dari situ teman-teman, mulai dari dia itu memberikan parkiran yang luas dan memfasilitasi orang-orang untuk mancing gitu ya dengan minta orang-orang untuk parkir di situ secara gratis gitu. Nah, ini kan menunjukkan kalau fasilitas itu kan sangat mendukung ya. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu masukan untuk mahasiswa tersebut gitu. Nah, jadi jangan salah ketika kita balik lagi ke topik, jangan salah ketika yang kalian permasalahan itu terkait dengan eh orang orang-orang tuh udah kenal dengan produk saya, tapi kenapa orang itu nggak mau beli? Nah, berarti ada yang kurang gitu kan. Nah, makanya tuh caranya seperti apa ini kan ada panah-panahnya ya. Ada panah-panah yang ke awareness class. Nah, itu adalah toolsnya. Bisa pakai sampel atau kupon. Kalau misalkan dia B2C. Kalau dia B2B ya pakai trade show atau juga personal selling gitu ya. Nah, itu adalah toolsnya. Kemudian berikutnya adalah trial cast gitu. Trial makan kita trial gitu ya. Nah, jadi ini tuh orang udah aware, udah tahu gitu ya. Maka supaya lebih yakin lagi mau membeli atau menggunakan jasa tersebut, maka disediakan yang namanya trial. Nah, trial ini kan berarti orang itu mencoba produknya untuk pertama kalinya gitu ya. Nah, contohnya saya tuh sering banget ngelihat Sparks. Kalian tahu nggak Sparks? SPARKS buat anak-anak bocil-bocil itu les gitu ya, karena ada Spark English, ada Spark Sport gitu, pernah tahu nggak? Nah, itu kan adalah suatu suatu jasa yang dimana untuk kayak rockstar gitu loh. Anak-anak tuh les olahraga, dancing, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan eh ketika saya cek lagi itu emang agak pricey sih gitu kan. Nah, tapi saya kepo nih gitu. Jadi kan nggak cuman bisa lewat flyernya aja kita jelasin manfaatnya dan lain sebagainya, activity-nya dan sebagainya, kurikulumnya enggak. Nah, tapi untuk lebih meyakinkan, nah akhirnya padahal saya tuh udah follow itu udah lama gitu. Cuman akhirnya saya memberanikan diri karena waktu itu ada pengumuman kalau dibuka trial gitu kan. Nah, ih kepo ah, iseng-iseng aja gitu. Berangkat dari iseng-iseng aja saya trial, ternyata langsung kecantol payment pada saat itu juga gitu. Nah, kalau misalkan udah trial ini biasanya, nah kenapa saya akhirnya mau payment? Karena ternyata dikasih iming-iming ibu kalau langsung daftar setelah trial itu ada potongan Bu 800.000 misalkan dia bilang gitu. Nah ini kan diskon ya, udah main ke promo diskon dan lain sebagainya supaya untuk ngeklik langsungnya itu ada gitu ya. Nah atau misalkan free sample atau misalkan ya kadang kan kalau misalkan orang jualan parfum gitu kan ada sampelnya baunya seperti apa sih gitu kan. Nah itu
orang udah tahu parfum Mandalika gitu, tapi kan nggak tahu rasanya seperti apa. Makanya ada trial untuk interaksi orangnya gitu kan, kayak gini loh baunya gitu kan, dari yang awalnya cuman nggak mau beli, impulsif dia mau beli, ih ya udah gitu kan, itu kan yang kita harapkan sebagai seorang marketer kan gitu ya, closing seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini toolsnya itu bisa pakai apa? Distribution. Nah, distribution ini artinya maksudnya seperti ini. Ketika orang-orang udah kenal produk kita gitu ya, di awareness, maka kita mau coba kan gitu ya. Jadi kalian harus mendistribusikan produk itu. Produk itu harus ready stock, harus ada, harus mudah terjangkau, harus tersedia di marketplace, harus tersedia di platform-platform atau di toko-toko gitu ya. Supaya ketika misalkan kita udah kenal, orang mau beli, loh kok udah nggak ada. Nah, akhirnya kan itu bisa menjadi keterbatasan orang mau beli ya. Nah, jadi harus terdistribusi secara banyak gitu ya. Nah, kemudian cara lainnya itu juga bisa melalui advertising dan juga sosial media. Nah, eh, kalau advertising dan sosial media ini sebenarnya ada di setiap lini gitu ya, di awareness juga ada, di repeater juga ada gitu ya. Tapi kita bisa lebih spesifik ke misalkan buy one get one, atau misalkan promo potongan harga. Nah, itu adalah trial juga bisa. Nah, tahap berikutnya itu adalah repeater class. Repeat berarti kan kita mau beli lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan atau membeli ulang, membeli lagi, repurchase, menguji lagi. Nah, ini kan udah ke tahapan kita tuh menjadi pelanggan yang setia. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan rasanya kita tuh enak, pelayanannya bagus, atau misalkan akhirnya kan kita tuh mau beli lagi gitu ya, berlangganan. Nah, bisa itu didapatkan dari apa? Produk satisfaction, puas terhadap pelayanannya, atau price, price-nya ternyata sangat terjangkau ya, gitu kan di sini ini ada setiap ini ya, ada sorry, advertising itu kan dia di awareness juga repeater, ada di setiap lini gitu ya. Nah, nggak cuman price itu nggak cuman di repeater, tapi dia juga ada di trial gitu. Oke, dari sini silakan, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, teman-teman? Belum? Oke, kalau belum kita ke next berikutnya. Ini ada yang namanya brand adoption process atau suatu proses konsumen itu mengadaptasi suatu produk. Ini sama sebenarnya sama dengan yang barusan, cuman ini tuh tahapannya lebih lebih padat gitu ya. Nah, tadi kan cuma ada awareness, trial sama sama repurchase gitu kan. Tapi di sini ditambahkan ada sebelum ke trial itu ada interest dan juga evaluation gitu ya. Nah, ya, awareness sama lah ya. Contohnya kayak tadi gitu. Contohnya di sini di dalam awareness itu example-nya ada discover juga general knowledge dari suatu produk. Maksudnya discover itu kan kayak tadi kita kenal produk untuk pertama kalinya melalui Instagram gitu. Kalau misalkan general knowledge itu berarti kan kita tahu sekilas tentang produk itu, tapi kita belum tahu secara detail gitu ya. Nah, maka kita akan kepoin mencari tahu tentang secara detail produk itu tuh apa. Nah, itu udah masuk juga di tahapan yang namanya awareness. Kemudian naik naik lagi ke awareness, kita udah mulai interest. Nah, jadi interest itu lebih tinggi tahapannya dari awareness, teman-teman. Nah, kalau kita udah interest, kita kita tahu tentang produk itu. Kemudian kita mau tahu lebih banyak tentang produk tersebut, itu udah malah masuk ke interest gitu. Kita baca-baca, kemudian manfaatnya apa aja ya. Oh, kalau pakai produk ini tuh gimana ya gitu. Nah, kita mulai dari melakukan research gitu ya. Atau misalkan pakai, oh sorry, yang awareness ini tadi toolsnya itu ya, kita bisa pakai iklan gitu ya, eh promo supaya orang tahu. Nah, kembali lagi ke interest. Nah, jadi atau misalkan pakai value recognition gitu ya.
orang itu udah mulai tertarik kalau dia tahu manfaatnya itu apa. Oh, manfaatnya itu eh, bisa untuk mengurangi rambut yang rontok, bisa untuk menumbuhkan anak rambut misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita meng-highlight value recognition dari suatu produk gitu ya. Dengan cara apa? Mengedukasi, memberikan review hasil dari produk menggunakan produk kita. Nah, itu bisa bisa meningkatkan interest orang gitu ya. Nah, berikutnya adalah tahap berikutnya itu adalah ke evaluation. Evaluation ini kan berarti kita itu membandingkan produk dengan pesaing gitu ya. Menimbang apa sih kelebihan produk ini, apa sih kekurangan dari kompetitor sehingga kita mau pilih produk yang dijual oleh kita gitu ya. Itu adalah di evaluation. Nah, makanya dia melakukan compare produk versus kompetitor gitu. Nah, jadi makanya kita ketika ada suatu brand ketika mau di dalam beberapa part promosinya itu ada dia meng-compare gitu ya. Misalkan kayak mobil listrik versus mobil eh bahan bakar gitu ya. Kalau pakai mobil listrik itu jauh lebih hemat, bla 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 gitu kan. Nah, supaya orang ya lebih melihat manfaatnya dibanding dengan kekurangannya. Tapi kan kekurangan dari mobil listrik juga ada dibanding dengan bahan bakar. Misalkan ketika baterainya rusak itu bisa seperempat dari harga mobilnya, kan gitu kan. Nah, itu kan nggak dibilang sama si mobil listrik. Tapi yang bahan bakar sampaikan adalah kalau menggunakan bahan bakar, apa mobil berbahan dasar bahan minyak gitu ya dan sebagainya, itu suspensinya lebih empuk misalkan, atau mesinnya lebih tahan lama gitu misalkan. Nah, jadi kita itu jangan kita tuh harus bisa menutupi kelemahan kita dengan mengcompare keunggulan kita dibanding dengan produk lain gitu ya. Nah, jadi contohnya misal kita jual produk yang original gitu ya, maka ya kita highlight aja yang original. Original itu lebih tahan lama, kesehatan jangka panjangnya lebih bagus kan gitu kan. Nah, jadi kita pakainya yang namanya mengcompare atau membandingkan supaya kita kelihatan keunggulannya dibanding dengan produk pesaing. Kemudian berikutnya adalah trial gitu. Nah, trial ini kan, nah sama lah ya pakai tes, does the product satisfy, kemudian adoption dan juga rejection gitu. Ini adalah beli atau enggak gitu kan, atau menolak gitu. Ini adalah tahapan dari brand adoption process. Nah, kemudian berikutnya ini dari sini teman-teman masih belum ada ya pertanyaan ya. Berikutnya ada brand karakteristik that facilitation adoption. Ada 5. Coba saya pengen tahu pemahaman kalian dari apa yang sudah saya sampaikan. Siapa yang mau jelasin bagaimana sih contohnya gitu ya, kecuali contoh yang sudah saya tuliskan ini, pengertiannya tuh gimana sih sebenarnya apa sih relative advantage itu gitu ya. Kemudian toolsnya itu kayak apa gitu. Complexity itu gimana sih gitu. Coba silakan. Siapa yang mau ngasih pendapat? Ibu, saya mau coba ngasih pendapat. Silakan Shiva.
Kalau dari saya yang pertama itu relative advantage ini kan berarti kan konsumen ini lebih menganggap bahwa merek baru itu lebih baik daripada alternatif yang lain. Nah, ini kalau di contohnya Ibu itu ada brand dari BlackBerry, dari Android, eh, terus abis itu tergantikan. Nah, kalau menurut saya selain contoh itu ada contohnya Asia sama Nokia, mungkin yang dulunya masih pakai tombol-tombol di HP-nya, jadi sekarang lebih terganti ke Android kayak Samsung, iPhone, Vivo, dan lain-lain gitu. Jadi keunggulan kecilnya atau enggak itu orang tuh bikin kayak intinya dia eh, konsumen yang menggunakan tuh mempertanyakan worth it nggak buat pindah gitu. Mm-mm. Iya, nah benar ya. Ini tuh mirip-mirip seperti tadi ya yang saya sampaikan. Kita mengcompare gitu ya. Mengcompare atau kita menyampaikan bahwa produk kita tuh lebih baik dibanding dengan produk yang sudah ada gitu ya. Nah, kita menonjolkan kelebihannya, kita menonjolkan keunikan-keunikan yang kita miliki seperti itu. Thank you, Siva. Nah, yang lain coba silakan. Bu, mungkin aku mau jawab yang compatibility mungkin. Compatibility, Ya, oke. compatibility. Jadi kalau di sini kan kayak di mana sih di compatibility ini kayak inovasi bagaimana sih sejauh mana sih inovasi itu dianggap selaras dengan nilai-nilai seiring perkembangan zaman kayak misalnya kan kalau zaman dulu kan kita kan kayak dulu dari barter kan kayak tukar ayam dari tukar ayam terus tukar padi gitu terus beralih dari menggunakan cash dari cash gitu terus kita menggunakan payment digital kayak Dana terus misalnya Dana Shopee Pay ataupun kayak sekarang si bank dan sekarang kayak mungkin kayak di Amerika kan sekarang kayak pembayaran kan udah pakai pakai tangan di salah satu video ada tuh salah satu di video konten kreator dia tuh sekarang di Amerika tuh sekarang bisa bayar pakai tangan aja Bu mungkin kalau menurut aku seperti itu. Oke, Andika. Ya, namanya juga compatibility gitu ya, compact gitu ya. Compact itu kan berarti atau dalam compatibility ini dia mengatakan bahwa bagaimana sih inovasi yang kita lihat lahirkan itu bisa perceive dengan person gitu ya, diterima oleh individu gitu ya. Kita merasa bahwa inovasi yang dilakukan saat ini tuh kayaknya udah cocok, udah bagus gitu ya. Seperti yang Dika tadi sampaikan kalau ada inovasi kita bayar udah bisa pakai tangan gitu misalkan. Nah, jadi gimana atau misalkan dalam mungkin sekarang kan gaya hidup personal itu kan individu sekarang udah mulai berubah ya pada dan kemarin itu saya lagi dengerin radio gitu ya. Terus radio itu bilang kalau sekarang itu eh jumlah orang minum alkohol itu udah berkurang gitu ya. Generasi Z gitu kan, Gen Z dan juga
gen milenial itu jumlah mengkonsumsi alkoholnya itu berkurang gitu. Nah, kalau disambungin ini karena apa gitu? Padahal sekarang kebebasan udah makin bebas gitu kan. Tapi ternyata karena udah bergerak ke gaya hidup yang lebih sehat lagi gitu. Rajin berolahraga, makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya banyak sekali bermunculan brand-brand yang low fat, yang low sugar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya keinget dengan kemarin itu ada apa ya namanya First Bakery atau apa gitu ya. Jadi dia itu gimana menjual roti nggak banyak pengembangnya gitu ya. Low fat pokoknya semuanya produknya itu yang mendukung kesehatan banget lah gitu. Nah itu kan adalah suatu inovasi di bidang FMCG gitu misalkan ya. Gimana supaya bisa diterima oleh gaya hidup sekarang yang makin makin ke arah lebih baik gitu ya. Nah maka cara kita menyampaikan atau mengkomunikasikan inovasi tersebut itu ya harus bawa-bawa mengkonsum apa gaya hidupnya yang sekarang lebih sehat, low sugar dan lain sebagainya seperti itu supaya sesuai dengan kehidupan konsumen yang saat ini sedang digemari seperti itu. Nah, thank you Andika. Kemudian berikutnya complexity. Coba siapa mau menjelaskan terkait dengan complexity? Ibu, saya izin menjelaskan yang complexity. Oke, silakan. Eh, Mungkin ini kayak kalau misalnya complexity itu sebuah pertanyaan itu kayak mempertanyakan ini tuh inovasi yang ribet nggak sih atau mudah nggak sih untuk beradaptasi. Jadi kayak complexity itu mengukur seberapa sulit sih inovasi ini untuk digunakan gitu. Nah, mungkin semakin produk itu terdengar atau kerasanya sulit atau ribet gitu, orang akan semakin lambat untuk beli atau mungkin beradaptasi gitu. Nah, contohnya kan di sini electric car. Itu mungkin secara teknologi electric car itu udah canggih banget. Tapi kenapa orang-orang Indonesia tuh masih eh, sedikit yang menggunakan masih banyak banget yang pakai mobil konvensional karena mungkin waktu orang pertama kali dengar itu eh, orang tuh langsung banyak mikir kayak eh, bengkelnya di mana, ada nggak, terus ngecasnya di mana, berapa lama, terus kalau kehabisan di tengah jalan kayak gimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bikin orang rasa ribet dan akhirnya nunda buat beli electric car itu sendiri gitu. Mungkin Bu dari saya. Iya. Nah, jadi kan sekarang itu misalkan ya, kita menjual sesuatu hal yang sulit dipahami gitu ya, atau ini tuh kompleks gitu. Ketika kita mau jual produk ini nggak cukup kalau misalkan kita harus jelasin pakai flyer, pakai promo, dapatkan sekarang juga gitu nggak bisa gitu karena orang ini nih produk apa sih butuh penjelasan yang lebih gitu ya. Nah, makanya biasanya sesuatu hal yang kompleks itu kan untuk diadaptasi, diadopsi, dibeli gitu tuh prosesnya tuh mikirnya lama gitu ya. Makanya tools alat komunikasi yang bisa kita gunakan itu ya kayak misalkan kita ngasih video edukasi tentang tutorial penggunaannya. Misalkan apa IKEA gitu ya. Jual kursi kan nggak dalam bentuk kursi, tapi kita ngerakit sendiri gitu ya. Nah, maka dikasih apa? Karena ini kan nggak semua orang itu bisa ngerakit kursi gitu kan. Maka kita kasih tutorialnya, kita kasih eh, video yang tutorial, bentuk tutorialnya, yang edukasi misalkan. Kalau dia bentuk jasa, edukasi yang lebih jelas. Atau misalkan tulisnya bisa kemarin pakai jualan secara salesperson gitu ya. Nah, jadi seperti itu, jangan salah gitu kan. Jangan sampai menggunakan yang hanya orang akhirnya bertanya, ini produk apa? Makin bertanya-tanya lah itu ini produk apa. Tapi kalian tidak memberikan penjelasan secara jelas, detail gitu ya. Nah, orang makin ragu untuk membeli seperti itu. Nah, kalau trialability apa? Ya, ini mudah banget ya, trialability.
Saya mau coba, Bu. Oke, Jihan, silahkan. Jadi menurut saya itu kalau trialability dia em, ino- kalau suatu inovasi itu kita perlu tahu nih em, performanya gimana dengan cara dicoba terlebih dahulu. Contohnya em, ada misalnya kalau mau beli mobil kita bisa test drive dulu biar kita tahu Mm-mm. eh, sebagai calon pembeli bisa merasakan langsung gitu performa dari mobil atau motor itu bagaimana. Selain itu, contoh lainnya ada misalnya Canva atau Spotify. Mereka punya fitur trial dulu sekitar sebulan, baru mereka menawarkan kembali produk-produk atau fitur mereka lainnya untuk berlangganan. Mm-mm. Oke, jadi ada free test, makanya ada GICC kan ya, supaya lebih ada trial kan di situ, nyoba produknya, nyoba mobilnya gitu kan. Iya. Oke. Terus thank you Jihan. Kemudian berikutnya observability. Apa nih observability? Ibu, saya mau coba jelasin ya observability. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya tuh kalau observability itu tuh lebih kayak ke gimana sih konsumen ataupun orang itu tuh ngelihat hasil atau manfaat dari suatu em, produk tersebut gitu. Kayak kan kita tuh lebih suka ngelihat sebelum membeli ataupun menggunakan suatu jasa itu tuh kita biasanya suka ngeliat dulu nih kayak review ataupun apa yang di apa ya kayak nyari-nyari ulasan dulu dari orang. Contohnya itu kalau misalkan mau beli produk-produk kayak skincare ataupun make up itu tuh biasanya kita suka ngeliat dulu kayak review-review dari influencer. Misalnya kayak bener nggak sih ini tuh cocok buat kulit yang jerawat, cocok buat kulit aku yang misalnya glowing, mau bikin kulit aku yang glowing ataupun mau cocok buat kulit sawo matang kayak gitu. Ataupun kalau misalkan mau beli handphone, itu biasanya kita juga suka ngeliat kayak review-review gadget di YouTube ataupun di sosial media. Itu tuh bener nggak sih fiturnya sesuai dengan spesifikasinya ataupun cocok nggak sih untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Jadi dan biasanya tuh tools-tools yang digunakan itu lebih kayak testimoni pelanggan ataupun kayak konten before after kalau misalkan buat makeup ataupun skincare gitu ataupun review-review dari influencer kayak gitu. Hmm. Iya. Kalau observability itu kan namanya juga observasi gitu ya. Nah, jadi gimana sih supaya manfaat dari produk kita tuh kelihatan gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat oleh orang lain. Nah, berarti kan apa? Ya, bisa pakai before after dari penggunaan produk kita misalkan. Nah, atau misalkan testimoni pengguna. Nah, gitu ya, supaya kelihatan manfaat dari produk kita. Thank you, Reva. Nah, kemudian ini adalah bagaimana cara kita mengkuantifikasikan dari kita tuh kayak berkaca gitu ya, berkaca produk kita ini udah tepat nggak ya, udah bagus nggak ya. Ada ini yang tadi itu ada 5 itu gitu. Nah, kemudian kita tulis dari min 1 sampai 5. Semakin dia negatif berarti kan kurangnya tuh makin banyak, makin gede gitu ya. Nah, ini kita berkaca dulu nih. Oh, misalkan produk kita itu gimana sih? Relatif advantage-nya itu kayaknya 5 deh. Ini tuh
harus kita tunjukin banget keunggulan dari produk kita tuh apa gitu misalkan. Karena banyak produk yang dijual di pasaran, maka cara supaya kelihatan dia itu bagus ya harus di-compare gitu misalkan. Maka 5 kita tulisnya. Kemudian evaluationnya ternyata produk kita tuh kayaknya masih belum maksimal deh, maka kita tulis 2 gitu ya. Maka 5 dikali 2 adalah 10. Udah. Nah, kemudian kita akan cari mana yang lebih tinggi nilainya. Oh, lebih tinggi nilainya di sini adalah triability. Nah, maka ini adalah yang harus kita konsisten, harus kita jaga topnya nih, kuncinya gitu. Kemudian kita lihat lagi juga yang paling banyak minusnya gitu ya. Oh, ternyata yang paling banyak minusnya adalah complexity, minus 8. Berarti ini yang kekurangannya itu kurang banget, maka harus kita kejar. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah suatu tools yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, mengevaluasi produk kita sendiri. Seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya ini ada brand naming. Nah, kalau brand naming ini kan gimana cara kita memberikan nama atau memberikan nama untuk brand kita gitu ya. Nah, pasti yang pertama adalah kita harus beda dari kompetitor, ya kan? Nah, kayak misalkan dulu kan nama Grab itu kan bukan Grab ya. Dulunya kan namanya My Taxi. My Taxi itu kan kayak nggak tahu ya. Ya lebih akhirnya makanya dia jadi long last pakai nama Grab karena lebih eye-catching gitu kan. Lebih beda dibanding dengan My Taxi. Itu kan. Nah, berikutnya adalah mudah diingat dan juga dikenali. Nah, facilitate consumer to recognize and recall. Supaya mudah direcognize dan juga di-recall, maka harus mudah dikenali, mudah diingat, jangan pakai yang susah-susah gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apa sih? Display a major role in brand equity formation. Jadi kita yang bisa, ini kan kayak bisa mendukung brand equity gitu. Jadi membawa asosiasi yang positif, membawa aura yang positif gitulah maksudnya ya. Kemudian ini adalah step dari proses to create catchy name. Proses untuk membuat nama yang catchy gitu ya. Yang pertama adalah list down competitors name. Kita tulis dulu di kompetitor, nama-nama kompetitor produk kita siapa aja. Tapi ya kita kan produk lokal misalkan, ya udah brand-brand lokal. Misalkan kita mau bikin brand kopi lokal gitu ya. Jangan kayaknya isi adalah Starbucks, kemudian Fori gitu enggak, yangnya kita lokal-lokal aja dulu gitu misalkan ya, di list namanya. Kalau kita mau go lokal ya lokalan dulu, kalau misalkan langsung kita mau go internasional ya udah pakai nama-nama yang udah internasional juga gitu ya. Nah, jadi kita membuat nama 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 perusahaan usaha yang lokal juga internasional. Nah, kemudian supaya kita nyari positioning yang bisa membedakan dengan produk yang lainnya itu apa dan kompetitor itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita choose the words that represent brand. Memilih yang bisa merepresentasikan dari brand kita gitu ya. Nah, mengidentifikasi nama-nama yang mewakili dari brand kita. Bisa pakai makna, inti, manfaat gitu ya. Nah, bisa pakai apa? Verbs, noun, adjective, ataupun kombinasi dari beberapa ini gitu ya. Nah, kayak misalkan, apa sih contohnya kita jual kopi gitu ya. Misalkan, rasa, gitu kan, kopi rasa, misalkan kita lokal aja gitu kan. Nah, itu kan rasa kan adjektif gitu ya. Nah, dan itu mudah diingat juga gitu. Nah, tapi jangan lupa sesuaikan dengan tone, tagline juga storytellingnya. Kalau berkaitan dengan rasa, pasti warna-warnanya tuh kan warna-warna bumi ya. Nah, gitu. Jadi harus sudah berpikir secara general apa aja nanti gitu.
Kemudian yang ketiga adalah yang mengkombinasikan tentang USP-nya gitu. Karena kita tadi bikin bikin bisnis kopi, contoh misalkan apa sih? Biji kan kok biji kopi kan biji ya misalkan. Maka saya ini ngambil dari petani-petani lokal gitu. Maka saya kasih nama biji Nusantara misalkan. Atau kopi racik pagi misalkan. Racik itu kan ya ini kita ngeracik sendiri gitu. Kopi identik dengan diminum ketika pagi. Makanya namanya racik pagi misalkan. Itu kan gabungan dari beberapa ini ya, beberapa kata kombinasi gitu. Verbs, noun, dan juga adjective. Gitu ya. Jadi yang memiliki USP. Nah, atau misalkan eh kenara, kopi kenara gitu, kenangan dan rasa misalkan. Itu kan digabung gitu. Nah, berikutnya adalah yang keempat, choose keyword. Nah, keyword yang bisa merekognisi brand kalian gitu. Jadi IMC-nya bisa pakai ya advertising apa sih namanya iklan gitu ya. Yang generik aja, generik tapi nggak pasaran. Kemudian ya udah kita yang kelima adalah memilih menetapkan mana yang lebih cocok. Berikutnya adalah ini adalah tipe-tipe dari nama-nama yang sekarang udah ada gitu. Kalian bisa pakai ini gitu ya. Contoh misalkan kayak double treble gitu kan, breed gitu, Johnson and Johnson gitu ya. Itu namanya double treble. Nah jadi dia pengulangan kata, mudah diingat kan, catchy juga. Kemudian atau literally games gitu. Atau misalkan ya literally games itu kan dari anagram, dari palindromes gitu kan. Contoh misalkan OU. OU itu kan bentuk ya. Dia kan OU itu kayak bentuk lingkaran yang simetris gitu. Apa kok bentuk yang lingkaran yang simetris? Bentuk yang simetris. OU itu kan pakai dari literary games namanya. Atau founder's name. Nah, apa sih founder's name contohnya? Walt Disney. Nah, itu kan dari Walt Disney kan. Nah, bisa pakai founder's name. Kayak misalkan contoh mahasiswa S3 yang kemarin menemukan 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 apa gitu. Apa sih? Menemukan suatu formula obat apa gitu. Dia namakan Rahma apa gitu karena yang menemukan namanya Rahma. Kemudian atau what you do. Nah, what you do ini kan kita jual apa? Kita jual jasa apa gitu misalkan. Oh, kita lagi di alat-alat berat atau alat-alat kendaraan, contohnya kayak General Motors gitu kan, atau kita lagi bikin pesawat terbang British Airways gitu misalkan, gitu ya. Kita inline dengan jasa yang kita tawarkan. Atau kemudian kita ngambil dari experience gitu, experience yang akan kita tawarkan apa? Wish itu kan kayak cepat gitu kan, wish. Atau misalkan kayak apa ya? Contohnya speed itu apa tuh namanya tahu Indosat apa Telkomsel ya, dia kan pakai speed gitu kan, Telkomsel apa ya namanya, speed kan cepet gitu kan. Nah maka dia menghadirkan experience yang menggunakan produk ini tuh cepet gitu. Atau out of context, nah masa nama suatu brand pakai Apple gitu kan, Apple kan buah, tapi yang terrekognisi adalah apa tuh namanya mobile phone gitu kan, kan kayak nggak nyambung gitu ya, tapi akhirnya orang tuh mudah diingat gitu. Atau berikutnya adalah invented gitu ya. Atau itu adalah yang benar-benar kita ciptakan. Yang biasanya ini tuh atau gabungan kata-kata baru gitu ya. Etsy. Terus kemudian oh kayak itu Freezy. Freezy-nya kapal feri, very easy. Very easy kan very easy. Aplikasi Verizi. Kebetulan kemarin saya habis mudik pakai si aplikasi Verizi itu. Oh, ternyata Verizi. Very easy. Bisa-bisa. Nah, gitu ya. Kalian bisa ngambil dari nama-nama ini contohnya. Nah, kemudian ini adalah elemen-elemen dari suatu nama-nama brand itu gitu ya. Sincerity. Berarti kalian bisa apa kalau misalkan pakai yang sincerity itu vibes-nya Hanes gitu ya. Kalau excitement, lively, exciting, dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, kemudian ini adalah intellectual property issues, paten, HKI. Biar nggak contohnya kayak ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu kan akhirnya dia kalah. Padahal dia lebih dulu kan. Jadi kalau udah berkaitan dengan nama, bukan siapa yang lahir dulu, tapi siapa yang lebih dulu mendaftarkan gitu. Makanya kalau udah kalian besar gitu ya, udah jangan nunggu besar sih. Udah mau besar gitu kan lah. Ya udah, daftarin aja untuk mendapatkan hak paten gitu kan. Kemudian utility plan design. Nah, ini adalah contoh dari user adoption strategi. Nah, ini adalah value proposition, target buyer, dan juga adoption process. Nah, stage-nya ini kan increase brand awareness, traffic. Itu ada metodenya. Traffic itu metodenya adalah platform, conversion itu metodenya adalah pursuit, kemudian customer to sign, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa kalian buat adoption strategi dengan stage yang pakai 5 atau 3 itu tadi. Pakai 5 aja sih supaya lebih detail ya. Dibikin seperti ini. Stage-nya apa, kemudian metodenya apa, gitu ya. Oh, kok nggak ada ya di sini? Nah, gitu ya. Jadi, ada pertanyaan teman-teman dari sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman pilih pilih satu brand gitu ya. Kalian yang nggak boleh sama itu dibuat gini ya, adoption strateginya dengan stage-nya itu dan juga metodenya ya udah satu aja gitu kan. Nah, jadi nanti di minggu depan dipresentasikan ya. Semuanya gitu. Dibikin semuanya. Nggak boleh sama. Kemudian Ibu, jangan lupa untuk dikasih ininya. Jangan cuman secara general, tapi harus lebih spesifik, detail, dan evidence-nya itu ada, gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Ibu mau bertanya, berarti tugas ini secara kelompok ya, Bu? Yap. Saya mau tanya yang terkait presentasi minggu lalu, Ibu. Kan Mm-mm. masih ada dua kelompok yang belum presentasi ya. Terus eh, untuk revisinya akan dikirim menyusul, tapi eh, Ibu belum kirim Belum revisinya kasih sampai hari ini. reviewnya. Iya, Ya, 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 ya. Oke. Ya, revisi aja udah kan saya kasih ini aja. Saya kasih saya kasih revisi harus lebih detail aja, ditambahin evidence-nya. Gitu aja untuk kelompok 4 dan 5 ya. oke Ibu. Oke. Kemudian oke.
yang 3 tadi mahasiswanya kemana, Div? Nggak ada kabar, Ibu. Ya udah berarti di Alfa ya. Iya. Tapi satu udah join sih, Bu. Tinggal yang 2 lagi masih nggak ada kabar. Ya udah, berarti di Alfa ya. Iya, Ibu. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita minggu hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Makasih kasih ya warahmatullahi Ci banyak, banyak Ibu. Ibu. wabarakatuh. Selamat Makasih, Ibu. siang. Oke, sama-sama.